Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar info GTK ya. Di sini tentunya teman-teman ada informasi terbaru ya. Ini yang sedang ramai dibicarakan ya, tentunya terkait dengan ini ya, update data P3K guru di info GTK. Nah, memang ini sebenarnya sudah disampaikan ya dari tim admin pusat ya, itu memang untuk teman-teman yang sudah menerima SKP 3K ya, tentunya teman-teman segera untuk melakukan update data ya, tetapi tentunya juga ada hal-hal yang harus kalian cek dulu ya, termasuk bagi guru yang sudah sertifikasi ya, itu tentunya harus koordinasi dengan dinas ya, apakah dia nanti karena untuk pembayarannya ya, untuk teman-teman yang GTY atau mungkin guru honor sekolah yang di sekolah negeri yang TPP-nya itu cair ya, tentunya nanti akan ada perubahan mekanisme ya untuk pembayaran. Tentunya kalau P3K guru itu nanti tentunya ASN itu semuanya dilemparkan ke daerahnya masing-masing ya. Oke, nanti kita akan bahas teman-teman ya, apa yang harus kalian lakukan ya ketika ada informasi update data P3K guru di info GTK. Nanti teman-teman harus mengecek data kalian dan apa yang harus kalian lakukan. Tentunya nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokarya.com. Di sini akan memberikan informasi-informasi terbaru khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Jadi untuk update data P3K guru di info GTK ini memang ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Di sini ada informasi bahwa Anda terdata ya sebagai salah satu guru aktif yang terdaftar dalam rekrutmen P3K tahun 2021 dan sudah dinyatakan lulus dan lolos ya dengan data sebagai berikut. Nah, di sini ada informasi jika Anda sudah menerima surat keputusan pengangkatan dan penempatan ya sesuai dengan informasi yang dilamar dari pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau instansi terkait, diharapkan segera melakukan update data NI P3K dan status kepegawaian pada Dapodik melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya ya. Nah, setelah data NIP3K masuk di Dapodik, lakukan klik tombol update data BKN pada info GTK. Nanti bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Yang pertama teman-teman ya, di sini tentunya ketika teman-teman membuka laman info GTK ya, itu tentunya teman-teman bagi yang lolos seleksi P3K tahun 2021 ya, tentunya nanti akan ada notifikasi seperti ini ya, bahwa tentunya di sini ada hal yang harus kalian perhatikan ya. Di sini ada ini ya, diharapkan ya, jadi diharapkan untuk segera melakukan update data NI P3K dan status kepegawaiannya pada Dapodik. Jadi nanti teman-teman yang mungkin saat ini ya, ketika teman-teman cek datanya di sini, ini untuk guru sertifikasi ya. Kalau guru sertifikasi tentunya seperti yang sudah kita sampaikan, harap berhati-hati ya, karena nanti harus SK tunjangannya atau TPP-nya itu tentunya nanti berbeda ya dari pusat. Itu nanti tentunya kalau ASN akan dilempar ke daerah ya. Nah, terus seperti informasi yang disampaikan ini tadi ya, untuk mengupdate data NIP P3K dan status kepegawaian di Dapodik, tentunya teman-teman nanti untuk merubah status kepegawaian itu tidak bisa dilakukan di Dapodik ya, karena yang bisa merubah status kepegawaian itu adalah Dinas Pendidikan. Nah, berikutnya nanti ketika data itu oleh Dinas Pendidikan itu sudah dirubah ya, tentunya nanti data itu akan dilakukan sinkronisasi data dan data itu akan masuk di Dapodik. Nah, berikutnya Dapodik ini akan melakukan sinkronisasi data Dapodik ya. Berikutnya nanti ketika di info GTK ya, statusnya sudah berubah, misalkan dari guru honor sekolah, dari Honda ya, honor daerah itu sudah berubah menjadi P3K. Teman-teman nanti baru melakukan klik tombol update datanya BKN sehingga nanti data itu akan terintegrasi ya, seperti itu. Nah, kita awali dulu teman-teman. Tentunya yang paling utama itu teman-teman harus sudah memiliki SK pengangkatan ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini jadi kunci pokoknya ya, tahun 2022 ya, ini SK terbaru ya, diterbitkan 31 Januari 2022. Nah, yang kedua teman-teman harus sudah memiliki SPMT ya, atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Di sini juga sama ya.
Ini per 2022. Terus berikutnya kalau sudah memiliki SK pengangkatan ya, sudah ada SK pengangkatan dan juga sudah ada SPMT-nya ya, tentunya teman-teman baru bisa melakukan perubahan data. Nah, jika teman-teman belum memiliki SK dan juga SPMT, jangan dilakukan perubahan data ya, karena ya tentunya data kalian masih data yang lama gitu ya. Nah, setelah teman-teman tentunya dicek di info GTK ya, di sini tentunya di bagian status pegawaian ini tentunya yang harus dirubah ya. Yang ini kita kasih contoh misalkan honor daerah tingkat 1 ya. Jadi honor provinsi teman-teman ya. Lain nanti yang harus dirubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, tentunya kita akan melakukan data apa saja yang perlu dirubah. Yang pertama adalah status kepegawaian ya, tentunya status kepegawaian itu banyak ya. Mungkin teman-teman yang sekarang saat ini misalkan di GTY ya, atau mungkin guru honor sekolah, atau mungkin Honda ya, Honda provinsi atau kabupaten, ya tentunya nanti akan dirubah di poin 11 ini, P3K, tentunya dengan syarat harus memiliki SK pengangkatan dan juga SPMT ya. Terus yang berikutnya untuk jenis PTK tentunya tidak ada perubahan ya, karena tentunya bagi teman-teman yang sekarang guru ya, tentunya guru ya, baik itu guru mata pelajaran, guru BK dan seterusnya. Terus yang perlu dirubah itu adalah di Dapodik teman-teman ya, di bagian status kepegawaian ini nanti tentunya jenis PTK-nya ini tetap ya, tapi status pegawaiannya ini tentunya yang harus dirubah. Ini yang semula GTY ya, atau mungkin honor sekolah dan seterusnya, ini yang dirubah menjadi P3K ya, ini yang dirubah menjadi P3K. Terus tentunya kalau sudah P3K ini NIP-nya NIP P3K-nya ini tentunya harus dimasukkan ya, berdasarkan dari SK-nya tadi. Nah, yang bisa merubah ya, yang bisa merubah statusnya ini adalah Dinas Pendidikan ya, tentunya ada campur tangan dari operator Dapodik di sekolah untuk menyampaikan bahwa ada perubahan status kepegawaian ya, yang semula GTY, honor sekolah dan sebagainya itu untuk berubah setelah menerima SK menjadi P3K ya. Ini perubahan di Dapodik ya. Sekali lagi hanya dapat dirubah oleh Dinas Pendidikan. Berikutnya teman-teman juga harus mengecek ya di PTK Datadik ya, karena bisa saja ya di PTK Datadik ini biasanya sudah berubah, di Dapodik juga sudah berubah, tetapi di info GTK itu belum berubah ya, karena memang servernya berbeda-beda teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sabar menunggu integrasi atau perubahan data itu ya. Nah, di dalam PTK Datadik ya teman-teman bisa cek aja di bagian biodata. Nanti di sini ada kepegawaian ya. Di pegawaian ini teman-teman nanti akan melihat kepegawaian. Di sini ada status kepegawaian ya. Misalkan di sini awalnya adalah status kepegawaiannya adalah honor daerah tingkat 1 provinsi. Nah, ini yang harus dirubah menjadi apa ya? Menjadi statusnya adalah P3K ya, dengan syarat apa? Harus memiliki SK P3K tadi. Kalau misalkan belum memiliki SK P3K ya jangan dimasukkan SK P3K-nya ya. Nanti tentunya ya teman-teman statusnya masih tetap selama belum menerima SK ya. Nah, di sini ada SK pengangkatan ya, tentunya sesuai dengan SK pengangkatan tadi ya, 2022 ya, TMT-nya 1 Februari 2022. Ini untuk PNS, ini sebenarnya kan kalau P3K kan nggak ada PNS-nya ya, dia langsung otomatis ya P3K. Ya, ini bisa diinputkan sesuai dengan SK yang ada ya. Jadi Dapodik sudah berubah, di Verva PTK sudah berubah. Nah, teman-teman tentunya yang paling penting itu ketika nanti teman-teman melihat di info GTK itu belum berubah, tapi yang paling penting adalah di PTK Datadik ya. Karena PTK Datadik ini bisa dikatakan real time ya. Jadi ketika dinas melakukan perubahan data status kepegawaian, kalau di di PTK Datadik ini sudah masuk, teman-teman tinggal melakukan sinkronisasi Dapodiknya, nanti tinggal menunggu perubahan data di info GTK ya, seperti itu. Nah, ini jangan lupa ya, pastikan SK-nya sudah ada. Nah, nanti untuk di status kepegawaian di laman SIM PKB tentunya dia akan mengikuti status datanya di Dapodik ya, atau mungkin di PTK Datadiknya ya. Jadi tinggal menunggu saja perubahan datanya. Oke. Terus yang berikutnya adalah ini untuk teman-teman yang sudah sertifikasi ya, tentunya harus koordinasi dulu ya dengan admin dinas ya, apakah nanti harus dirubah datanya dulu apa tidak, karena mungkin bagi yang sudah SKTP ya, ya tentunya untuk melakukan perubahan data itu juga agak sedikit ribet teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melakukan cross check datanya. Ini ketika status tunjangan validasinya sudah valid dan sudah terbit SKTP-nya ya. Terus yang kedua adalah teman-teman nanti seperti yang sudah kita sampaikan, untuk perubahan data ke info GTK ini teman-teman harus paham ya. Misalkan sudah dirubah dari honor sekolah ke P3K, tapi di sini masih honor daerah, tentunya teman-teman harus lihat update data terakhirnya. Ini ya, ada update data terakhirnya.
Kalau misalkan teman-teman melakukan perubahan data hari ini ya, misalkan hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya, tanggal 5 ya, tentunya di update data terakhir ini ya, tentunya ini harus berbunyi 5 April ya, ataupun di atasnya. Itu baru berarti datanya itu baru diambil oleh pusat. Tetapi kalau selama ini belum ya, masih misalkan 14 Maret, artinya perubahan data hari ini itu memang belum diambil. Itu ya. Terus yang terakhir, informasinya kapan harus mengupdate data BKN ya. Ketika teman-teman melakukan update data BKN, tentunya di Info GTK ini terjadi sinkronisasi data ya. Jadi data Info GTK itu akan mengambil di web service-nya server BKN. Nah, tentunya untuk data update data BKN ya, tentunya ketika status kepegawaian kalian ya, status kepegawaian kalian ini sudah berubah menjadi P3K ya, karena nanti kalau belum berubah status P3K-nya, tentunya tombol update data di BKN itu belum ada ya. Itu sesuai dengan informasi teman-teman yang di sini ya, sesuai dengan informasi yang ada di sini, bahwa untuk perubahan klik tombol update data ya di Info GTK itu tentunya setelah data NI P3K masuk di Dapodik dan sudah sinkronisasi dan datanya itu sudah masuk di Info GTK. Itu teman-teman ya, terkait dengan update data P3K yang baru muncul di Info GTK ya. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa membantu bagi teman-teman mungkin masih bingung terkait dengan informasi ini. Dan sekali lagi bagi guruku yang sertifikasi ya, koordinasi dengan dinasnya apa yang harus kalian lakukan ya, apakah perlu dilakukan update data sekarang atau menunggu pencairan untuk sertifikasi tahap 1. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.